Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang catur asrama. Catur asrama memiliki pengertian 4 jenjang kehidupan yang berlandaskan petunjuk kerohanian Hindu. Nah, 4 jenjang ini akan dilakukan oleh umat manusia untuk menuju tujuan hidupnya. Bagian-bagian dari catur asrama. Yang pertama, Brahmacari asrama. Brahmacari asrama ini adalah tingkatan pertama, yaitu saat seseorang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Seperti anak-anak sekarang sedang belajar, sedang menuntut ilmu, kita disebut sedang Brahmacari asrama. Brahmacari asrama juga dikenal dengan istilah aguron-guron atau asewaka guru, artinya seseorang yang masih tahap belajar. Dalam Brahmacari asrama, kita mengenal banyak istilah. Sukla Brahmacari misalnya, orang yang tidak menikah sejak dari kecil sampai ajalnya tiba. Atau Sewala Brahmacari, orang yang menikah atau bersuami istri hanya sekali saja seumur hidupnya. Ada juga Krishna Brahmacari, orang yang menikah lebih dari sekali, namun ada batasannya. Anak-anak, dalam agama Hindu hanya boleh sampai 4 kali. Nah, seperti apa orang yang Sukla Brahmacari itu? Orang yang melakukan Sukla Brahmacari dengan sangat sungguh-sungguh, dalam ingatannya tidak akan terlintas nafsu untuk beristri atau bersuami. Nah, kesadaran ini tumbuh dari dirinya sendiri, tidak dari dorongan orang lain. Contoh tokoh orang yang menjalankan Sukla Brahmacari adalah Laksmana. Sewala Brahmacari, orang yang menikah hanya sekali dalam hidupnya. Jadi, saat pasangannya meninggal, dia tidak menikah lagi. Beda dengan Resna Brahmacari, orang yang menikah lebih dari sekali dalam hidupnya. Ada yang menikah 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, fase kedua dalam catur asrama adalah Griya Hasta. Griya Hasta ini adalah masa membina rumah tangga. Tujuan utamanya adalah arta dan kama, namun harus tetap berlandaskan dharma. Bagian ketiga adalah Wanaprastha. Tingkat Wanaprastha ini adalah tingkat di mana seseorang sudah mulai perlahan-lahan melepaskan dirinya dari kehidupan duniawi. Jadi orang yang Wanaprastha adalah orang yang sudah mulai meninggalkan sedikit demi sedikit belenggu duniawinya. Biasanya fase ini dimulai dari 60 tahun usia manusia, usia pensiun. Nah, yang terakhir adalah Biksuka atau Sanyasin. Biksuka ini adalah tahap di mana manusia sudah benar-benar melepaskan ikatan duniawinya. Ciri-cirinya adalah sifat beliau adalah baik dan bijaksana, memancarkan sifat-sifat orang yang sangat berbahagia, menyebarkan kebenaran dan kesejukan, dan mampu menundukkan musuh-musuh dalam dirinya. Sadripu, Sabdotimira, Sad Atatayi, dan juga Trimala dalam dirinya. Ia telah mampu melumpuhkannya. Jadi orang ini telah bisa melepaskan ikatan duniawi dalam dirinya. Nah, apa itu Sadripu? Sadripu sendiri adalah 6 musuh yang ada dalam setiap diri manusia. Musuh-musuh ini dalam fase biksuka sudah bisa dikendalikan. Nah, apa saja 6 musuh kita itu? Ada kama, hawa nafsu, ada loba, tama, ada kroda,
emosi, kemarahan, ada moha, kebingungan, ada mada, mabuk, dan matsarya, iri. Kalau tidak bisa mengendalikan satripu itu, maka muncullah sabto timira. Sabto timira itu 7 kegelapan pikiran. Bagian-bagiannya adalah ada surupa, orang yang terlalu mengagung-agungkan kecantikannya atau ketampanannya. Terlalu angkuh, merasa diri paling cantik dan paling tampan. Itulah surupa. Begitu pula ada dana, terlalu dibutakan oleh kekayaannya. Ada guna, orang yang buta karena kepandaiannya. Ada kulina, orang yang sombong karena merasa dari keturunan orang berada. Yowana, masa muda, jadi masa remaja yang selalu diagung-agungkan. Sura, mabuk minuman keras. Kasuran adalah keberanian tanpa dasar yang akan menjurus kepada perbuatan kejam dan sadis. Saat sabta timira tidak bisa dikendalikan, muncullah sad atatai, yaitu 6 macam pembunuhan kejam. 6 macam pembunuhan kejam itu adalah agnida, membakar milik orang lain, wisada, meracun, atarwa, melakukan ilmu hitam, sastra gena, mengamuk, drati krama, memperkosa, raja pisuna, memfitnah. Jadi 6 sifat ini jangan sampai anak-anak memilikinya. Nah, selain itu ada 3 macam perbuatan kotor yang ada dalam ajaran agama Hindu. Yang pertama, kasmala, perbuatan yang hina. Mada, perkataan yang kotor. Moha, pikiran. Jadi 3 hal ini harus anak-anak bisa kendalikan. Perbuatan yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, serta perkataan yang tidak baik. Nah, untuk hari ini demikian dulu. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan pembahasannya lain. Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.